هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قذرا ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Sahabat Al-Quran rahimakumullah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di IKT Islamic Channel, channel kaum awam, masih di kursus Tajwid Dasar Sadida, belajar tepat membaca Al-Quran. Masuk di materi kedua dari bab Makharijil Huruf Al-Arabiyyah. Di pertemuan pertama yang lalu, kita telah membahas tentang pengertian Makharijil Huruf disambung dengan materi alat ucap manusia secara sangat singkat. Sebelum lanjut, setelah nanti menyimak materi ini sampai tuntas, jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kami respon dengan membuat video jawabannya. Kemudian kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada siapapun Anda, siapapun panjenengan yang sudah subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa melingkupi panjenengan, melingkupi Anda sekeluarga. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Al-Quran rahimakumullah. Di materi kedua ini, insyaallah kita akan mulai membahas makharijil huruf, bagian per bagian disertai hurufnya sekaligus keterangan secukupnya. Marilah kita mulai pembahasan kita kali ini dengan sama-sama membaca bait ke-9 dari matan Al-Muqaddimah atau Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Bait ke-9 ini adalah awal dari bab makharijil huruf. Kita baca bersama. Qala al-imamu Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Artinya kurang lebih makharijul hurufi 17, tempat keluar huruf Arab itu, ya, huruf Arab itu atau huruf hijaiyah itu ada 17. 'Alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Jumlah inilah yang dipilih oleh yang sudah banyak khibrahnya, dipilih oleh ahlinya, dipilih oleh ulama yang memang sudah banyak pengalaman atau kiprahnya di dalam hal ilmu bahasa atau ilmu qiraat, khususnya dalam hal meneliti dan merasakan setiap huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian ada catatan khusus di sini, yakni terkait dengan kata yakhtaruhu. Yakhtaruhu artinya adalah dia memilihnya. Dari sini, kalau kita lihat syarahnya, maka yang dimaksud adalah bahwa ini adalah ikhtiar atau pilihan pendapat yang diambil oleh Imam Ibnul Jazari. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa permasalahan makharijil huruf, dalam hal ini adalah jumlahnya, begitu, itu adalah termasuk masail khilafiyah, permasalahan-permasalahan yang oleh para ulama diperselisihkan, begitu. Jadi bukan mujma' alaih atau bukan ijma'. Sehingga kita dapati tidak hanya satu pendapat saja, ada beberapa pendapat ya tentang jumlah makharijil huruf ini. Namun sahabat Al-Quran sekalian, pada dasarnya kalau kita bicara terkait dengan jumlah makharijil huruf,
Maka kata para ulama itu jumlahnya adalah sama dengan jumlah dari huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah itu ada 29, maka makhrajnya pada hakikatnya itu juga ada 29. Namun dikarenakan kedekatan antara satu kelompok tertentu, ya huruf-huruf tertentu yang memang begitu dekat, ya sangat-sangat dekat, akhirnya oleh para ulama itu makhrajnya dianggap satu, ya makhrajnya disamakan. Makanya jangan heran jika kita kemudian mendapati bahwa jumlah makharijil huruf itu ternyata lebih dari huruf-huruf hijaiyahnya. Ya lebih sedikit maksud kami. Ya lebih sedikit dari huruf hijaiyah. Dan kita dapati di sini Imam Ibnul Jazari itu mengatakan bahwa jumlah makharijil huruf itu adalah 17 buah. Kemudian di antara ulama-ulama besar, ulama-ulama bahasa besar begitu, yang paling awal bicara tentang makharijil huruf ini adalah beliau Al-Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Beliau termasuk ulama bahasa paling besar, ya paling agung, paling terkenal, paling populer. Beliau adalah guru dari Imam Sibawaihi, penulis kitab Al-Ain fil Lughah. Maksudnya adalah kitab Al-Ain atau Al-Mu'jam Al-Ain, dan ini membahas tentang bahasa Arab begitu. Beliau juga dikenal sebagai pencetus dari ilmu arub, yakni ilmu tentang tata cara pembuatan syair dalam bahasa Arab. Nah, dalam kitabnya yakni Al-Ain ini, Al-Khalil rahimahullahu ta'ala itu menyampaikan bahwa makharijil huruf itu ada 10, ya, 10 makharij, ya, asyratu makharij. Memang aslinya beliau tidak menyebutkan ada 10 jumlahnya, tetapi kalau kita hitung, ya, satu persatu, maka kita dapati beliau menyebutkan ada 10 buah makhraj. Kemudian jika ada yang mengatakan bahwa pendapat beliau tentang jumlah makharijil huruf ini adalah 17, maka kami katakan setelah kami telaah begitu bahwa pendapat itu tidak sesuai dengan yang termaktub di kitab beliau ini, yakni Al-Ain. Dan itu ada, ya, yang seperti itu ada, pernah kami baca. Dan perlu kita ketahui bahwa Al-Khalil sejauh pengetahuan kami itu tidak bicara tentang makharijil huruf, melainkan hanya di kitab Al-Ain ini. Itu ya. Kemudian ulama kedua yang patut kita sebut di sini adalah murid beliau, yakni Al-Imam Sibawaihi. Beliau dijuluki dengan Syekhun Nuhat, ya, Syekhun Nuhat atau Imamun Nuhat, yaitu pemimpinnya para ahli nahwu, ya, pemimpinnya ulama ahli nahwu, karena beliau luar biasa dalam hal ini. Ini beliau dalam kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Al-Kitab, ya, ini dalam ilmu nahwu begitu, judulnya Al-Kitab. Itu beliau menyampaikan bahwa makharijil huruf itu ada 16 buah. Itu jadi agak beda dengan gurunya sendiri begitu. Kemudian datanglah imam yang kedua, dan ini lumayan jauh, ya, ratusan tahun setelahnya, yakni Imam Ibnul Jazari, yang matanya sedang kita bahas sekarang ini, ya, matan Al-Muqaddimah. Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala ini hidup pada tahun 751 sampai 833 Hijriyah. Ini jaraknya jauh sekali dari kedua imam yang pertama, ya tadi, ya, yakni Al-Khalil dan Sibawaihi. Nah, dalam matan Al-Jazariyah atau matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau memadukan antara dua pendapat ini.
Sehingga beliau ini punya pendapat bahwa makharijul huruf itu ada 17. Ya, 17 makhraj. Kok bisa begitu? Bagaimana beliau memadukan antara keduanya? Maka mari kita lihat penjelasan yang berikut ini. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa ada satu makhraj yang ada di pendapat Al-Khalil, tetapi ternyata tidak disebutkan oleh Sibawaihi. Makhraj apa itu? Yakni makhraj al-jauf, yang sebentar lagi insyaallah kita bahas. Dari makhraj al-jauf ini keluar 3 buah huruf, yakni huruf-huruf mad. Ya, huruf-huruf mad. Lah, makhraj jauf al-jauf ini diambil oleh Imam Ibnul Jazari satu, ya. Kemudian langsung digabungkan dengan 16 makhraj menurut pendapat dari Sibawaihi rahimahumullahu ta'ala. Itu sehingga menjadi 17. Ya, urutannya pun sama dengan urutan yang ada di buku atau kitabnya Sibawaihi, yakni Al-Kitab. Baik. Lantas mungkin ada yang bertanya, kenapa kok Imam Sibawaihi itu tidak menyebutkan makhraj al-jauf? Maka kami katakan bahwa sebabnya adalah bahwa beliau itu memasukkan ke 3 huruf tadi ke makhraj-makhraj yang lain. Yang pertama, ya alif mat ini, ya, yang alif itu beliau masukkan ke dalam makhraj pangkal tenggorokan, ya. Dan nanti juga akan kita bicarakan, yakni bersama huruf apa? Huruf hamzah dan ha. Kemudian wawu mad itu dimasukkan ke makhraj huruf wawu, ya, huruf wawu yang biasa. Jadi di makhraj 2 bibir, ya, syafata ini. Dan yang terakhir beliau memasukkan huruf ya mad itu ke makhraj tengah lidah bersama ya yang bukan mad, ya, kemudian ada juga huruf apa di situ, yakni huruf jim dan shin. Jadi ketiga huruf itu dimasukkan ke makhraj yang lain, sehingga Sibawaihi rahimahullahu ta'ala itu tidak menyebutkan makhraj al-jauf. Itu, dan sekali lagi ini kami sampaikan, ya, nas Arabnya begitu. Ini kita baca bersama. Akhadha Ibnul Jazari minal Khalili faqad nisbatahu huruf al-maddi ilal jawfi wa tarakal baqi mithla tartibi Sibawaihi 16 makhrajan. Di sini dikatakan bahwa Imam Ibnul Jazari itu mengambil dari Al-Khalil itu hanya 1 makhraj, yakni huruf mad, yang itu dimasukkan ke dalam makhraj al-jauf. Jadi 1 saja. Wa tarakal baqi mithla tartibi Sibawaihi 16. Ya, 16 makhrajan. Dan kemudian mengambil sisanya, yakni yang 17 kurangi 1 sehingga 16, ya, ini 16 itu langsung diambil dari makhraj yang disampaikan oleh Sibawaihi. Tentunya huruf-hurufnya dikurangi 3 huruf tadi yang dimasukkan ke makhraj al-jauf. Ya, jadi semuanya total 17. Ya. Kurang lebih begitu. Baiklah sahabat Al-Quran yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kemudian masuk ke makhraj pertama yang akan kita bahas kali ini, yakni apa? Makhraj al-jauf. Ya, sudah disampaikan di video sebelumnya bahwa al-jauf ini adalah makhraj
gabungan antara rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi ini adalah makhraj yang paling panjang. Nanti insyaallah kita kemudian akan mengenal bahwa ini adalah salah satu makhraj muqaddar. Ya. Itu salah satunya, tetapi ini insyaallah akan kita bahas di materi selanjutnya begitu. Ya. Huruf yang keluar dari makhraj ini ada 3. Ya, tadi sudah disebut juga. Tentunya ini catatannya wajib disertai dengan syarat-syaratnya. Ya, wajib disertai dengan syarat-syaratnya. Dan harap diingat terlebih dahulu ini, yakni huruf pertama, yakni huruf alif. Ini adalah huruf unik. Kenapa? Karena huruf ini itu kondisinya selalu mati, ya, selalu mati. Dia bisa dibaca kalau ada huruf sebelumnya dan itu pun apa? Berharokat fathah. Itu harus bisa dibaca. Jadi tidak pas kalau nanti kita kemudian mengatakan alif yang berharokat sukun. Nah, itu tidak bisa. Ya. Atau alif, ya, alif yang bersukun. Nah, itu tidak usah. Jadi cukup apa? Cukup alif saja. Kenapa demikian? Ya. Karena memang sukun itu adalah lawan dari harokat. Jadi tidak boleh mengatakan berharokat sukun. Secara makna saja sudah beda, ya. Jadi sukun itu artinya diam, ya. Harokat itu artinya gerak. Ya, sehingga kan ini ya sudah berlawanan ya dari segi maknanya, sehingga tidak bisa digabung begitu dalam pemakaiannya. Ya. Kalau dengan pendekatan bahasa kita, ya, pendekatan dalam bahasa kita, maka sukun ini mewakili huruf-huruf konsonan, huruf-huruf mati, sedangkan harokat itu mewakili huruf-huruf vokal. Ya, kurang lebih ya mirip seperti itu begitu. Ya, itu hanya pendekatan saja, ya. Baiklah, huruf yang pertama itu adalah huruf alif mad. Syaratnya lah begitu. Ya, jadi harus disebut syaratnya. Syaratnya adalah apa? Ada alif, kemudian sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah waw mad, yaitu waw sukun dengan syarat sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Ya, huruf berharokat dhammah. Nah, di sini kalau dalam penulisan, ya, menurut standar Madinah, mushaf Madinah, itu biasanya sukunnya memang ditulis, maaf, wawunya ya ditulis tanpa sukun, ya, sukunnya dihilangkan. Karena ketika sebelumnya ada dhammah, maka ini sudah otomatis panjang, ya, otomatis wawunya ini mati sehingga dibaca mat begitu. Ya. Nah, ini juga terjadi pada huruf yang terakhir, yakni huruf ya mat. Dan syaratnya tentunya adalah apa? Sebelumnya ada huruf yang berharokat sejenis, yaitu huruf kasrah. Ya, kasrah itu sejenis dengan ya. Dan perlu kita pahami juga bahwa ulama bahasa itu mengatakan bahwa fathah, ya, itu adalah anaknya alif, ya, bintul alif. Sedangkan dhammah ini adalah bintul wawi, anak perempuannya waw, begitu, dianggap anak perempuan, ya, bintun. Kemudian kasrah ini adalah bintul ya'i. Kemudian kita langsung saja lihat matannya, ya. Lanjutan dari yang tadi, yakni bait ke-10. Ya. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Al-jawf, makhraj al-jawf itu mempunyai, yaitu makna dari ini, ya, alifun wa ukhtaha, mempunyai huruf alif dan dua saudarinya. Ini adalah waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Ya, kalau alif tadi sebelumnya adalah fathah. Itu ya.
Jadi maksudnya ukhtaha itu maksudnya adalah waw sukun, maksudnya waw mad dan ya mad begitu. Wahi hurufu maddin, dan ketiga huruf ini disebut dengan huruf-huruf mad, huruf-huruf yang menandakan bacaan panjang. Lil hawa'i tantahi, maknanya adalah bahwa ketika mengucap huruf mad ini, maka huruf-huruf ini dibaca terus ya sampai hilang, lama-lama hilang. Jadi tidak ada batasnya. Tidak boleh kita membacanya ba, ba, bu, bu, bi, bi, itu tidak bisa. Ya, tidak boleh. Ya, karena akan menyalahi kaidah dari pembacaan huruf mad ini. Akhirnya kalau kita membacanya seperti tadi itu kita menambahkan huruf apa? Huruf hamzah mati ya, huruf hamzah mati. Dan dalam lahjah bahasa Indonesia, logat bahasa Indonesia itu ada yang seperti itu, yaitu harus dilatih untuk dijauhi dan ditinggalkan. Selanjutnya ini ada catatan sedikit ya, 3 poin begitu terkait dengan pembacaan huruf mad atau makhraj al-jauf. Yang pertama ya, ini kami bacakan, makhraj dari ketiga huruf mad itu adalah sepanjang rongga tenggorokan dan rongga mulut yang dinamakan dengan al-jauf ya. Sebab apa? Sebab lemahnya tekanan suara ketika keluar. Inilah yang menyebabkan al-jauf ini termasuk makhraj muqaddar ya, makhraj muqaddar. Kita lihat gambarnya. Jadi al-jauf ini adalah sepanjang ini. Yang ungu ini adalah wilayahnya tenggorokan ya, rongga tenggorokan. Yang hijau ini adalah wilayahnya apa? Wilayahnya rongga mulut. Ya, itu. Jadi ini rongga tenggorokan, ini rongga mulut. Ini gabungan dari keduanya adalah al-jauf. Jadi panjang sekali. Ya, paling panjang. Itu ya. Kemudian catatan yang kedua adalah terkait dengan kondisi lidah ketika mengucap huruf-huruf mad. Yang pertama, alif mad itu kita ketika membaca alif mad hendaklah lidah dalam kondisi rileks. Ya, kondisi biasa saja. Ya, tidak perlu dibuat-buat begitu. Jadi biasa. Makanya ini paling mudah pengucapannya. Kita lihat gambarnya ini. Jadi lidah itu dalam kondisi biasa, rileks begitu. Jadi tidak perlu ini digembungkan, kemudian ada cekungan, tidak perlu. Itu ya, itu alif mad. Kemudian yang kedua adalah waw mad. Nah, kondisi ya, ini kedua bibir itu dihimpun majukan. Ya, mencucu kalau orang Jawa. Manyun juga boleh ya. Monyong itu juga sama, tetapi kurang enak didengar ya. Itu kemudian disertai dengan apa? Dengan naiknya pangkal lidah. Ya, dengan naiknya pangkal lidah supaya apa? Supaya bunyi u-nya itu bisa maksimal. Lah kalau nanti pangkal lidahnya tidak naik, maka yang terjadi adalah huruf u yang tidak sempurna, yang akhirnya berakibat melenceng sedikit menjadi mirip dengan huruf o ya. Jadi o lah begitu, kurang lebih. Nah, maka kita lihat gambarnya seperti ini untuk lebih jelasnya. Nah, ini. Di pangkal lidahnya itu gembung ya, menaik seperti ini. Itu cuman bisa jadi ada yang bertanya, lantas bedanya apa dengan pengucapan huruf-huruf tebal begitu? Kita ketahui dan insya Allah besok begitu akan kita bahas lebih detail. Kita ketahui bahwa huruf-huruf tebal ya, huruf-huruf yang dibaca tebal atau tafkhim itu cara bacanya adalah juga dengan menaikkan pangkal lidah. Jadi pangkal lidahnya juga harus dinaikkan supaya apa? Supaya nanti unsur gemanya ada. Lah bedanya apa dengan wawu ini? Bedanya dengan pengucapan wawu mad ini itu adalah kalau
naiknya pangkal lidah pada pengucapan wau ini maaf kita ulang ya. Apa? Ini hanya gembung seperti ini dan di tengahnya itu tidak ada cekungan. Sehingga di sini tidak membesar begitu, hanya begini saja. Sedangkan huruf-huruf tebal itu bacanya pangkal lidah menaik, kemudian di sini ada cekungan yang itu mengakibatkan nanti akan menimbulkan gema ya. Itu kurang lebih ya. Kemudian yang terakhir ya mat. Kondisinya bagaimana lidah itu? Ya khususnya tengah lidah itu kondisinya menaik ya, menaik. Kita lihat langsung. Ini seperti ini. Jadi ini tengah lidahnya naik. I, bi, i, lah begitu. Lah ini kalau lidahnya pangkal lidah, maaf, tengah lidahnya tidak menaik seperti ini, tidak maksimal, maka yang terjadi adalah bunyi yang keluar itu mirip dengan huruf e, ya, bismillahi begitu. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan ke catatan yang ketiga, yakni waw dan ya yang bukan mat, ya, bukan yang ini, ya, itu mempunyai makhraj khusus, sebab keluarnya disertai dengan tekanan yang kuat pada makhrajnya. Ya, dengan kata lain, waw dan ya yang biasa, yang bukan mat, itu termasuk dalam makhraj muhaqqaq, lawan dari makhraj muqaddar yang memang itu tekanannya itu lemah ya ketika keluar melewati makhrajnya begitu. Sedangkan yang muhaqqaq itu tekanannya adalah kuat. Itu ya. Nah, itu catatan untuk makhraj al-jauf dan pengucapan huruf-hurufnya, yakni 3 buah huruf mad. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, baiklah kita lanjutkan ke makhraj yang kedua, yakni makhraj tenggorokan. Ya, makhraj tenggorokan. Sebelum masuk ke pembahasan ini ya, ke huruf-hurufnya, perlu kami sampaikan bahwa tenggorokan ini kalau dalam bahasa medis itu disebut dengan faring ya, faring. Organ ini adalah bagian dari sistem pernafasan sekaligus pencernaan. Jadi fungsinya ada 2 itu. Pernafasan sekaligus pencernaan. Letaknya di mana? Letaknya adalah di belakang mulut. Lokasi mulut ya, plus rongga mulut, kemudian masuk ke dalam. Nah, itu setelah itu adalah tenggorokan. Plus dia juga di bawah lubang hidung. Ya, dia berada di lubang hidung. Nanti kita lihat ini, maaf langsung kami buka supaya lebih jelas. Lalu lubang hidung itu di sini. Ya. Ini lubang hidung yang di depan ya. Kemudian ada rongga hidung. Lah ini lubangnya di sini. Itu ya. Kemudian dia juga berada di atas jalan udara utama yang sering disebut dengan trakea. Dan juga sekaligus di atasnya letaknya adalah di atas kerongkongan. Itu ya, ini di sini ya, karena memang kerongkongan dan trachea ini tidak termasuk alat ucap, maka memang tidak pernah dibahas ya. Dibahasnya ya di ilmu anatomi atau mungkin juga biologi ya. Makanya dalam makom ini kita tidak akan menyebutkan organ tubuh itu satu-satu, tidak. Ya. Yang kita sebut hanya yang berkaitan dengan alat ucap manusia saja. Itu. Baiklah, kita langsung ke pembahasan makhraj tenggorokan yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-halqu. Ya, jadi bukan al-halaq ya, bukan al-halaq. Karena ada pernah kami dengar itu ada yang menyebutnya al-halaq. Itu insyaallah tidak tepat ya. Sepemahaman kami, tetapi yang tepat adalah al-halq. Jadi lamnya bersukun ya, lamnya bersukun. Nah, kemudian dalam tenggorokan ini ada 3 makhraj. Ada 3 tempat keluar huruf.
yang dari 3 makhraj ini keluar 6 huruf. Setiap 3 ya, setiap 1 dari 3 ini keluar 2 ya. Kelompok atau pasangan pertama adalah hamzah ha, kemudian ain ha, dan setelahnya paling ujung itu adalah ghain kha. Itu ya. Jadi ada tiga pasang huruf. Nah, satu pasang yang pertama itu keluar dari pangkal tenggorokan yang sering disebut dengan aqsal halqi. Dari situ keluar hamzah dan ha. Ya, hamzah dan ha. Aqsal halqi itu di sini ya, pangkal tenggorokan itu adalah wilayah apa? Wilayah dari pita suara. Ya, ini pita suara. Kita lihat gambarnya ya lebih detail. Lah ini pita suara di sini. Ya, ini pita suara. Itu. Lah, huruf yang pertama itu adalah hamzah. Hamzah di sini ada dalam kondisi mati dan juga ada yang kondisi hidup nanti. Kalau hamzah mati otomatis adalah hamzah yang bersukun. Kalau hamzah hidup nanti di sini itu adalah hamzah yang berharokat. Ketika kita membaca hamzah mati, maka pita suaranya itu terkatup. Jadi dari buka kemudian terkatup ya, buka katup. Lah itu bacanya seperti itu. Umpamanya ba berharokat fathah, kemudian setelahnya ada hamzah sukun, maka kita bacanya ba ya, ba begitu. Itu pita suaranya akhirnya terkatup ya, menutup begitu. Kemudian ketika mengucap huruf hamzah yang hidup atau yang berharokat, maka pita suaranya terbuka seperti ini ya, kurang lebih. Dan yang terakhir, ketika mengucap huruf ha dalam kondisi apapun, maka pita suaranya itu terbuka ya, tetapi tidak penuh. Ya, dan ini ketika mengucap itu harus diiringi dengan hembusan udara nafas. Itu huruf ha ya. Nah, huruf ha. Sekaligus apa? Ada ihtizaz ya. Ada getaran di al-watarain, di pita suaranya ini. Ini kan ada 2, jadi wataron ya, watar itu 1, wataron jadi 2 ya, wataroni. Jadi 2 pita suara ini itu ada getaran ketika ha ini diucapkan. Itu ya. Sedangkan yang hamzah ya, ketika diucap itu tidak boleh keluar udara. Itulah yang besok akan kita kenal dengan yang tidak keluar udara namanya jahar, yang keluar udara namanya hamas. Itu ya, di sifatul huruf insyaallah kita bahas. Ya, baik, kita lihat nadhamannya. Thumma liaqsal halqi hamzun ha'u. Nah ini. Jadi baris pertama dari bait ke-11. Kemudian aqsal halqi, pangkal tenggorokan itu mempunyai 2 huruf, yakni hamzun ha'u, hamzah dan ha. Begitu ya. Nah, singkat saja. Selanjutnya makhraj tenggorokan yang kedua yaitu tengah tenggorokan, wasatul halqi, keluar dari situ 1 pasang huruf, yakni huruf ain dan huruf ha ya, huruf ain dan huruf ha. Kita lihat gambarnya. Ini ain ya, kemudian ini ha. Ya, ini kita lihat, ini sumber awalnya ya, makhrajnya di sini ya, makhrajnya di situ. Lantas bagaimana cara mengucapnya? Nanti ada juga dibahas di sifatul huruf ya, otomatis secara lebih detail. Posisi epiglotis itu dalam kondisi dipepetkan ke dinding tenggorokan. Ini epiglotis ya, lidah tenggorokan. Kalau saya ingin mengistilahkan begitu, cuman istilah yang populer aslinya adalah palka pernafasan ya. Dan inilah yang nanti bisa berakibat apa? Menjadi penyebab orang itu kalau makan bicara tersedak. Kenapa? Karena kalau bicara itu
Epiglotis ini otomatis membuka, ya, sehingga ini ada lubang ini yang membuat orang itu bisa tersedak, akhirnya nasi bisa masuk ke sini, ya, atau mungkin yang makanan-makanan kecil itu bisa masuk sini, akhirnya tersedak, gitu ya. Lah, ketika mengucap ha, epiglotis ini itu dipepetkan ke dinding tenggorokan. Ha, ha, lah begitu. Itu untuk ha, ya. Tapi nanti jangan sampai tertukar dengan ha, ya. Kalau ha kan dari sini, kalau ha dari sini, jadi dari tengah. Kemudian untuk ain, ya, untuk ain itu mirip dengan huruf ha, tetapi pertama kalau ini tadi nafasnya harus keluar, kalau di ain itu pengucapannya tidak boleh keluar nafas, itu pertama. Kemudian yang kedua, epiglotisnya juga dipepetkan ke dinding tenggorokan, tetapi lebih mepet, ya, daripada mepetnya huruf ha, ya, maksudnya mepetnya epiglotisnya itu, ya, jadi a, a, a. Nah, kedua huruf ini tidak ada dalam huruf bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu heran kalau ada di antara kita yang kesulitan mengucap huruf ha dan mengucap huruf ain. Itu. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat videonya, ya, supaya lebih paham begitu. Untuk yang ha seperti ini, ya. Jadi epiglotisnya mepet ke dinding tenggorokan, ya, seperti itu, ya. Kemudian lanjut di ain seperti ini, kurang lebih. Ini juga mepet tetapi lebih mepet daripada ha tadi, ya. Ya, jadi bisa dibandingkan begitu. Nah, ini masih ada celahnya. Di sini mepet sekali, bahkan nyentuh. Itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Kita lihat langsung ke matannya. Kita baca. Ini baris kedua dari bait ke-11. Wa mi wasatihi fa'ainun ha'u. Dan dari tengahnya, maksudnya adalah tengah lidah, maaf, tengah tenggorokan, ya, mohon maaf. Fa'ainun ha'u, maka ada huruf ain dan ha. Begitu kurang lebih. Selanjutnya makhraj yang terakhir dari tenggorokan, dan ini juga akhir dari pembahasan kita begitu, yaitu adnal halqi atau ujung tenggorokan. Dari situ keluar huruf ghain dan kha. Ini dua-duanya huruf tebal, jadi ketika membaca harus ada gemanya. Ya. Langsung saja kita lihat gambarnya. Kurang lebih seperti ini. Ya, untuk ghainnya ini, ya. Dari sini ini ujung tenggorokan. Kalau tadi ini pangkal, ini tengah, ini ujung tenggorokan, ya, ujung tenggorokan. Ini ghain seperti ini keluar, kemudian kha seperti ini juga keluarlah. Yang kita katakan tadi terkait dengan huruf yang tebal adalah seperti ini. Jadi pangkal lidahnya itu gelembung naik, kemudian di sini ada cekungan. Ya, disinilah terjadi proses pembentukan gema, sehingga ketika mengucap kha itu pun menjadi tebal. Demikian juga dengan ghain. Ya, kurang lebih seperti ini. O, o, o. Kemudian untuk kha, kho, kho, kho. Jadi agak kotor sedikit. Ya, tapi jangan sampai berlebihan, ya. Ini tidak perlu. Itu berlebihan begitu. Sama juga dengan kha, enggak usah kho, kho, tidak. Ya, tapi cukup dialirkan udaranya bagi kha, sedangkan ghain ini cukup ditahan, ya. Begitu. Kemudian mari kita lihat uraiannya, ya. Yaitu untuk ghain itu dari akar lidah. Akar lidahnya diarahkan ke langit-langit lunak, ya, langit-langit yang berupa daging. Ini wilayahnya dari sini sampai sini. Kalau yang ini kan ini langit-langit keras, ya, yang unsurnya adalah tulang begitu. Itu. Kemudian untuk yang kha
ini agak beda sedikit. Kenapa? Karena dia agak ke atas. Ya, sedikit di atas makhraj ghain. Bisa kita bandingkan, yang ghain itu di bagian ujung tapi awal, sedangkan kha ini adalah bagian ujung tetapi apa? Agak lebih ke atas. Itu. Kemudian kita cek videonya supaya lebih bisa kita pahami dengan baik. Ya, sebentar. Ya, seperti ini. O, 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 o. Itu. Kemudian untuk yang kha, ya, yang untuk yang kha, sebentar. Ya, kho, 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 kho. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ke nadhamannya, pendek sekali. Ya, baris pertama dari bait ke-12. Adnahu ghainun kha'uha. Dan bagian yang paling ujung dari tenggorokan itu keluar ghain dan kha, begitu. Begitu kita lanjut ke review, ya. Review sedikit supaya bisa runtut pemahamannya. Ya, ini gambarnya. Setelah itu ada hurufnya satu pasang, hamzah ha, kemudian ada ain ha, kemudian ada ghain kha. Ya. Satu faedah yang ingin kami sampaikan di sini itu adalah, pertama, bahwa para ulama itu memberikan keterangan terkait dengan makharijul huruf ini mulai dari yang paling bawah. Ya, paling bawah itu adalah dimulai dari pita suara. Ya, lokasinya adalah di sini, ya, daerah ini. Ini adalah pita suara. Kemudian naik, kemudian paling ujung adalah bibir. Makanya nanti pembahasan makharijul huruf terakhir itu adalah makhraj bibir. Itu pertama. Kemudian faedah kedua yang patut kita cermati juga itu adalah apa? Adalah pasangan huruf ini, ya. Huruf yang pertama disebut itu adalah ternyata begitu huruf-huruf yang pengucapannya tidak boleh keluar udara. Ya, ketika diucap itu tidak boleh keluar udara, yaitu hamzah, ain dan ghain. Sedangkan huruf-huruf yang dibaca terakhir atau disebut terakhir, yang kedua maksudnya, itu adalah huruf-huruf yang wajib ada aliran udara ketika diucap, yaitu ha, ha dan kho. Itu ya. Jadi nanti kalau untuk ingin ngecek apakah ada udara keluar atau tidak, banyak atau sedikit itu alirannya, maka tinggal panjenengan lihat atau panjenengan cek dengan tisu, ya. Tisu diletakkan di depan begitu, ya, kita gantung di depan mulut kita, kemudian kita ucap huruf-huruf ini, apakah sudah, kalau mengucap huruf yang ada aliran udara, apakah tisu itu bisa bergerak begitu atau tidak. Kemudian bergeraknya bisa kenceng atau tidak ke depannya, itu pertanda apa? Banyak atau tidaknya, kencang atau tidaknya aliran udara yang keluar dari makhraj begitu, dari huruf yang kita baca. Itu kurang lebih yang bisa kita sampaikan untuk makhraj al-jauf dan tenggorokan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik sehingga apa? Itu menjadi modal kita untuk bisa praktek mengucap huruf-huruf Arab satu persatu itu dengan tepat. Ya, sebagaimana visi kita apa? Dalam kursus ini adalah belajar tepat membaca Al-Qur'an. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan berkah untuk kita semua dan semuanya dan keluarga kita begitu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
fahdina siratal mustaqim. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share tentunya. Ya, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.